Makanya dalam ilmu mantik disampaikan kan gitu, al insanu hayawanun natiqun. Al insanu manusia itu hayawanun, hewan, natikun yang berakal, yang berpikir. Jadi kalau ada manusia kagak punya akal, nggak makai akalnya, nggak makai akal sehatnya, nggak makai pikirannya, sama aja dengan dia apa? Hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat Al-Hujurat dari ayat pertama sampai ayat kelima. Kemarin kita sampai ayat ketiga ya. Ayat ketiga. Di mana dari ayat pertama surat Al-Hujurat sampai ayat kelima itu menerangkan tentang ta'atullahi ta'ala war rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'addub, dan bagaimana beradab, bagaimana bertata krama, bagaimana bersopan santun fi khitabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan atau berbicara, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bisa ditarik karena Nabi sebagai seorang guru, karena Nabi orang tua kan gitu ya. Nah, bagaimana adab kita kepada guru? Bagaimana adab kita kepada orang yang tua gitu. Bukan hanya tua usianya saja, tetapi tua dalam ilmunya, tapi tua dalam pemikirannya gitu. Jadi, kita lanjutkan ayat yang ketiga itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Gitu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dari ayat yang pertama, yang kedua, summa kemudian zammallahu, Allah menghina, mencerca tabaraka wa ta'ala alladzina yunaduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Orang-orang yang sukanya membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khalfin au qidamin khalfi au qidamil hujurat gitu. Baik dari arah belakang maupun dari arah depannya, rumah-rumahnya, istrinya Nabi. Kama yaf'alu ajlaful a'raf, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya adab dari sebagian orang Arab gitu. Oleh karenanya dalam ayat berikutnya Allah menyampaikan innal ladzina yunadunaka, hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yunadunaka yang senang, yang gemar memanggil, menyeru kamu, min wara'il hujurati, dari arah belakang rumah. Ya seperti kita jelaskan ya, kalau kita datang bertamu itu punya ada tok 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 tok. Kalau depan udah nggak ada. Nah orang Arab dulu itu begitu sebelum Islam mengenalkan. Kan gitu, dari depan, kemudian dari samping ke belakang nyari. Kan kita nggak tahu orang itu punya kebutuhan, punya privasi lah, punya privasi. Orang lagi baru aja merem, tahu-tahu udah diteriak-teriakin, dan caranya itu teriak.
gitu. Aktsaruhum la yaqilun, Allah menyifati orang yang gemar seperti ini la yaqilun, kalau bahasa kita kagak punya akal. Otak lu di mana ya? Bahasa gitu. Gitu kan ya. Gitu. Tapi boleh nggak kira-kira kita kedatangan tamu, caranya begitu. Dia belum tahu adabnya, belum tahu ilmunya. Tok paan, bangun. Kan gitu. Padahal nggak ada peristiwa yang genting. Pas apaan keluar langsung otak tuh di mana? Kira-kira boleh nggak begitu? Nggak juga kan gitu ya. Walaupun Allah menyipatinya. Aktsaruhum la yaqilun. Sebagian besar dari mereka nggak punya akal. Gitu. Allah nyipatin kayak begitu. Kalau kagak punya akal kayak apa berarti? Kalbahimah, kalbahaim, seperti layaknya binatang, al-hayawan. Makanya dalam ilmu mantik disampaikan kan gitu, al-insanu hayawanun natiqun. Al-insanu, manusia itu hayawanun, hewan, natiqun, yang berakal, yang berpikir. Jadi kalau ada manusia kagak punya akal, nggak makai akalnya, nggak makai akal sehatnya, nggak makai pikirannya, sama aja dengan dia apa? Hewan. Sama aja dengan binatang. Makanya kira-kira dimaklumi nggak kalau ada orang yang memang nggak pakai akalnya, nggak pakai pikirannya, dikatain, misalkan diseru dengan kata binatang, kebun binatang, dimaklumi nggak kira-kira? Kagak juga. Itu namanya dosa dan doa. Jadi kalau udah tahu begitu, doain yang lebih baik. Ingetin, ente bukan binatang, tapi ente adalah, nah bahasa kan gitu. Kita ini manusia. Nah itu. Ai innal ladina yunadunaka min ba'idin min wara'il hujurati ay buyuti nisaika. Kata mufassir, sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, senangnya memanggil menyerumu, mimba'idin, dari arah jauh, nggak suka gitu. Kalau kita itu, maaf, kalau kita manggil-manggil, kita sama-sama kita ngedidik diri kita. Kalau kita manggil orang itu kalau bisa jangan jauh-jauh, deketin dulu. Gimana? Apalagi biasanya nyuruhnya udah jaraknya jauh gitu kan, bicaranya cepat, nyuruhnya kudu dilakuin. Kira-kira orang yang disuruh jelas nggak? Ya kan, abis gitu pas tahu-tahu dikerjainnya salah. Kira-kira dapat domelin nggak? Karena kenapa? Karena cara komunikasinya tidak baik. Nah ini dijelasin, sesungguhnya orang-orang yang gemar memanggilmu ya Muhammad min ba'idin, dari arah jauh, min wara'i hujurati, dari belakang kamar-kamar, buyuti nisaika, dari kamar-kamar atau dari rumah-rumah istri-istrimu ya Muhammad. Wahum jufatu bani Tamim, mereka adalah orang-orang yang keras, yang nggak tahu adab dari orang Bani Tamim. Alhamdulillah rezeki datang lagi. Oh. Emang ini bukan cahaya. Ya nggak apa-apa. Marbot baru. Atau pik pindah kemari. Alhamdulillah. Gitu. Jadi rupanya ini mereka dari orang Bani Tamim. Gitu. Aktsaruhum juhalun. Gitu. Aktsaruhum, yang sebagian besar mereka, juhalun, orang-orang jahil, bodoh. La ya'qilunal usula wal adab wal asya. Rupanya nih yang memanggil-manggil Rasulullah itu orang dari Bani Tamim, yang mereka yang nggak punya akal, yang mereka nggak mengetahui usul, dasar-dasar tata krama, sopan santun, wal adab wal asya, gitu. Wala yudrikuna, dan mereka nggak paham, nggak ngerti ma yajibulaka, apa-apa yang wajib laka bagimu minat ta'zimi wal ihtirami,
dari mengagungkan dan memuliakan. Jadi artinya apa? Ternyata Rasulullah itu kalau tersakiti itu diem, karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngingetin Rasulullah ya manusia, ketika diberikan sikap seperti itu oleh siapa? Oleh Bani Tamim, oleh sahabatnya, beliau ya memang kesinggung juga. Kok begini caranya? Tapi karena Allah belum turunin wahyunya, kan gitu kan ya? Ya beliau diem, akhirnya turun wahyu ini, gitu, bukan Pak Wahyu, gitu. Aktsaruhum imma ayyurada bihikum, kan gitu. Nah, jadi disifati tidak berakal. Kemudian ayat yang terakhir di ayat kelima nih, walau annahum sabaru, walau dan seandainya, annahum bahwasanya mereka sabaru, sabar aja, sabar. Seandainya aja tuh orang-orang Bani Tamim sahabat nih pada sabar, kan gitu ya. Hatta takhruja lahum, sampai ente ya Muhammad keluar, gitu ya, menyambut mereka, lakana khairan lahum, pasti hal itu khairan, lebih baik, lahum bagi mereka. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah maha ghafur. Apa maha ghafur? Maha pengampun, rahimun maha rahman, maha penyayang. Rahim pengasih. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Ya kayak ujian aja. Kan gitu. Karena di sini ada Pak Rohim, kan gitu ya. Pak Rohim namanya Abdul Rahim ya, mohon maaf ya. Abdul Rahim. Belum dikasih belum tentu orang yang dikasih belum tentu disayang, kan gitu ya. Kan gitu. Lau sabaru hatta takhruja ilaihim kal mu'tadi. Seandainya mereka itu sabar, hatta takhruja ilaihim kal mu'tadi, sampai ente keluar ya Muhammad kal mu'tadi, seperti biasanya. Jadi kalau bertamu kan sebentar saya sampaikan kan gitu. Batasannya 3 kali salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian bertamu walaupun membawa hal yang memang kurang baik, jangan kelihatannya kita sangat serius atau marah. Yang gitu. Ini kudu dijebol nih rumahnya, nggak datang buka, kan gitu ya. Kita salam, udah benar-benar gue pengen maksudnya sopan nih, walaupun kita terzolimi nih, kita datengin rumahnya, lo langsung assalamualaikum, Fulan keluar lu. Nah, saking sebelnya, nggak keluar orangnya, dijebol pintunya. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Ayah syukur yang ahli aja nggak begitu ya. Iya, ayah syukur walaupun cuma tinggal dicolek, pintunya jebol, nggak begitu ya. Enggak, kan gitu. Jadi hal ini gitu. Ilaihim kalbat lakana lahum fi dzarikal khair wal maslahah fid dunya wal akhirah lima fihi min riayati husnil adabi ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat adab bagaimana gitu. Itu begitu. Karena kenapa? Ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena khawatir apa? Ketika kita bicara berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang memang kurang baik tersebut, antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Yang kita khawatirkan itu apa? Itu. Khawatirkan itu. Amal-amal kita habis. Amal-amal kita nipis, gitu. Itu yang kita khawatirkan. Kita udah ngerasa melakukan amal ibadah yang banyak, kita sudah merasa bahwasanya amal-amal sholat ibadah kita banyak, tapi ternyata besok di yaumul qiyamah pada habis. Sedangkan kesempatan kembali ke dunia sudah tidak ada. Kira-kira itu begitu. Kira-kira gitu.
gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira nih. Jadi ada ayat yang pertama sampai yang ke-5, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, yang pertama, jangan kalian mendahulukan antara Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian angkat, jangan kalian tinggikan suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara nabi, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian keraskan suara kalian kepadanya kajahri ba'dikum li ba'din, seperti layaknya suara kalian kepada yang lain. Kenapa? Antahbatu a'malukum, akan habis, akan surut, akan hilang a'malukum, pahala amal kalian, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak paham, tidak ngerti, tidak merasa bahwasanya amal kalian pahalanya udah habis. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang memang menahan aswatahum, suara-suara mereka, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum, merekalah orang-orang yang memang Allah uji hati mereka. Artinya diuji, disucikan, dibersihkan, gitu kan? Littaqwa, untuk bertakwa kepada Allah. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka lah maghfirah ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang sangat besar. Kemudian yang keempat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang rumah-rumah atau dari belakang kamar-kamar istrimu itu, aktsaruhum la yaqilun, mereka enggak punya pikiran, enggak punya akal, gitu. Walau annahum sawaru, yang seandainya mereka bersabar dikit, assalamualaikum, sabar, bertamu di orang nih lama amat, udah kita pulang aja, jangan begitu. Apalagi kita datang ke rumah kiai, datang ke rumah ulama yang tamunya bukan cuma tuh, yang kita nggak tahu, mungkin tuh kiai pas kita datang, kan gitu ya, pas kita datang tahu bahwasanya tamunya itu banyak dosa, tahu bahwasanya tamunya cuman bawa masalah, dosanya banyak dibawa tuh ke kiai, masalahnya juga gede, tentengan kabaga-bawa. Gimana kira-kira Pak Budi? Yang kayak begini nih diadepin apa kagak? Udah nyampe di rumah, nanyanya banyak, makanannya kiai habis. Ngapolopin pulang kagak? Nih yang kayak begini kira-kira gimana tamu kayak gini, Syukur? Ada nggak kayak begitu? Siapa? Lah iya. Kita kan udah tahu. Nah kan kita paham gitu. Kadang kan datang ke kiai ini, ke kiai sepuh, kan gitu ya. Orang yang memang firasatnya udah bagus lah. Itu kita datang, kadang bisa sejam, 2 jam, bahkan kadang bisa berhari-hari ingin ketemu. Karena kenapa? Berarti dosa kita saking banyaknya. Berarti berarti hajat kita terlalu besar. Jangan kita ngeluh. Kalau kita udah datang ke kiai, paling yang namanya kita ngadepin kiai ngapain sih? Diceramain nggak kita? Ceramain terlalu gini kudu gini, enggak.
Suruh masuk, suruh duduk, suruh duduk, disuruh minum nggak? Suruh minum, ngeteh, habis ngeteh suruh makanan nggak? Suruh makan, habis gitu obrolannya enteng nggak? Obrolannya enteng. Pas kita ngadu, walaupun masalah kita besar, kita ngadu Pak Kiai, Pak Habib, saya punya masalah keluarga yang begitu besar, bagaimana ini, begitu penatnya, saya bingung, kan gitu kan ya? Jawaban seorang kiainya bagaimana? Bismillah Pak, tenang aja. Bismillah Bu, tenang aja. Yuk kita sama-sama kita munajat kepada Allah. Udah biasa aja. Jadi gitu, kalau datang ke ulama juga kita harus tahu. Gitu. Jadi tahu sedikit kurangnya itu begitu. Itu begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin diantara Bapak Ibu sekalian yang memang ada yang bertanya sebelum kita selesai, monggo silahkan.